Halo, bertemu lagi dengan saya Arif Setianto. Hari ini kita akan berbicara tentang taksonomi di artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, jadi artificial intelligence ini merupakan ilmu yang sudah cukup panjang ceritanya ya, dari tahun 1923. Tadi kalau Anda masih ingat sejarahnya dan sudah mengalami banyak sekali perkembangan, eh, jadi biasanya kita akan membaca buku klasik tentang artificial intelligence dimulai dari persoalan-persoalan searching, diikuti dengan logical reasoning, kemudian diikuti dengan machine learning. Ya. Apa itu searching? Searching itu adalah usaha untuk memecahkan persoalan dengan mencari kombinasi penyelesaiannya sehingga ketemu penyelesaian yang paling baik. Gitu. Ya. Misalnya, contoh klasik misalnya adalah ketika saya dari Jogja akan pergi ke Jakarta. Pertanyaannya adalah saya melalui mana agar mendapatkan jumlah bensin yang paling sedikit habisnya. Ya. Saya bisa dari Jogja ke Purworejo, lalu Kebumen, Banyumas, Tegal, Pantura gitu ya, lalu masuk Jakarta. Atau saya bisa juga lewat dari Banyumas saya ke Bandung, atau saya bisa dari Jogja Semarang, Semarang Tegal, Tegal Jakarta. Jadi ada banyak pilihan. Pertanyaannya adalah mana yang paling baik saya tempuh. Nah ini searching. Nah searching di sini ada dua golongan, ada dua tipe, yaitu tipe blind search, yaitu search tanpa informasi, atau heuristic search atau informed search, itu search yang ditambah ya, atau diberikan informasi sehingga untuk mendapatkan yang terbaik itu kita bisa dibimbing. Gitu. Nah, kemudian logical reasoning, ya, ini adalah pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan, di mana kita mesti melakukan logik. Misalnya, kalau kita akan pergi ke Jakarta tadi, ya, kalau kita selesaikan pakai searching, berarti kita kumpulkan titik-titik yang bisa dilalui. Tetapi kalau kita menggunakan proportional logic, menggunakan logical reasoning, itu kita memakai aturan. Misalnya, jika mau ke Jakarta malam hari, maka lewat jalur utara. Jika mau ke Jakarta siang hari, maka lewat jalur selatan. Jika mau ke Jakarta malam hari dan menggunakan bis, maka gitu ya. Jadi di situ ada operasi, ada logik ya yang dipakai untuk mengambil keputusan ya. Nah, jenis ketiga dari AI adalah machine learning. Ini adalah teknik pengambilan keputusan menggunakan pengalaman masa lalu. Jadi biasanya seperti apa? Ya. Jadi sama kasusnya kalau saya mau ke Jakarta, kemudian saya memakai machine learning, maka apa yang saya lakukan? Saya akan mengumpulkan data-data terdahulu. Orang ke Jakarta, naik kendaraan apa, lewat mana, berapa lama sampainya, hari apa. Begitu seterusnya, sehingga saya punya tabel ya sejarah orang ke Jakarta. Sehingga kalau hari ini saya akan ke Jakarta, maka saya akan melihat tabel itu, kemudian saya sesuaikan, oh ini hari Jumat Kliwon. Hari Jumat Kliwon biasanya yang paling cepat kalau ke Jakarta adalah kalau pakai sedan lewat jalur tengah, misalnya begitu. Ya. Kalau misalnya di hari lain gimana? Saya lihat lagi data mana yang paling baik itu kemudian kita sebut sebagai pola ya. Polanya kalau ke Jakarta biasanya yang paling baik itu kalau hari Jumat lewat mana? Kalau hari Rabu lewat mana? Jadi kita membutuhkan data secara masa lalu. Ini machine learning. Ya. Oke. Nah, apa sih yang menjadi aspek intelligence? Ya, seseorang atau sesuatu dikatakan intelijen kalau dia mampu melakukan perception. Perception tadi, hari ini malam atau siang.
hari ini Jumat atau Kamis, itu perception ya. Jadi dia perceive, dia baca yang dari lingkungannya gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan learning ya. Yang terjadi kemarin seperti apa? Ya. Dia bisa melakukan reasoning ya. Dia bisa melakukan reasoning, dia bisa melakukan ini dilakukan begini, alasannya apa? Kenapa ini dilakukan? Gitu ya. Oke. Kemudian linguistic intelligence ya. Kemudian akhirnya dia bisa melakukan problem solving. Ini adalah aspek-aspek intelijensi atau aspek-aspek kecerdasan. Ya. Lalu agent atau agen itu adalah sesuatu yang memiliki kecerdasan. Agen yang paling sering kita lihat adalah manusia. Manusia adalah sebuah agen ya. Agen ini adalah anything, segala sesuatu yang dapat memperceive atau mengendus atau mensensing, ya, mensensing, merasakan lingkungannya, ya, menggunakan sensor. Ya. Kalau kita misalnya mata kita melihat ada sinar matahari, kemudian mata kita berkedip, itu kenapa? Karena ada sensor, ya, ada sensor di mata kita, kemudian membuat mata kita berkedip. Itu adalah aksi yang dilakukan oleh efektor. Apa efektornya? Ya, otot mata ini efektor. Ya. Jadi agen itu sesuatu yang bisa menerima informasi dari lingkungannya, kemudian dapat memberikan tanggapan ya, terhadap lingkungannya tadi. Ya. Nah, tipe agen, human agent, ya saya, Anda, ya. Ketika tiba-tiba ada suara keras, tiba-tiba tangan kita nutup ke kuping, ya. Jadi di sini ada sensor suara, kemudian ini ada efektor, nutup kuping. Ya. Nah, sensornya apa aja ya? Kita punya panca indera, ya. Ada indera ke-6 juga kadang-kadang ya. Ada orang yang kemudian dia bisa melihat tiba-tiba ada lembut lewat misalnya, ada indera ke-6. Itu adalah sensornya, ya. Kemudian apa efektornya? Apa efektornya? Efektornya itu atau apa namanya? Kalau bahasa kontrol namanya aktuatornya apa ya? Ada tangan, ada mata, ini sensor, juga otot matanya ini adalah efektor atau aktuator. Ya. Lalu robotic agent. Ya, robotic agent misalnya mencoba mereplace mata atau sensor visual dengan kamera. Ya. Jadi kalau diceritakan sepia misalnya, sepia bisa melihat sesuatu itu karena ada kamera ya di wajahnya si sepia tadi, ya, lalu ada vision recognition atau image recognition yang merecognize apa yang dilihat oleh kamera. Gitu ya. Kemudian robotic agent ya. Lalu apa aktuatornya? Ada motor misalnya ya. Kalau kita lihat robot cerdas, ada sensornya kamera, kemudian ada motornya yang maju, mundur, kanan, kiri. Ya. Motornya ini adalah aktuator atau efektor. Ya. Software agent, ya, software agent contohnya tadi adalah catur misalnya ya. Ketika kita membuat catur otomatis, ketika ada data bahwa pionnya lawan itu maju satu langkah, ya kita perceive, ya software-nya memperceive apa yang terjadi, lalu dia melakukan langkah efektor ya. Jadi agent itu di sini bentuknya tadi bisa macam-macam. Ini adalah agent, ya. Ini adalah lingkungan, ya. Lingkungan itu bisa disensing, bisa dipahami oleh si agen ini dengan sensor. Ya, kemudian sensor itu dipahami ya pakai pakai komputer. Misalnya sensornya adalah kamera, kemudian dari kamera muncul sesuatu di depannya. Katakanlah muncul ini, ya. Ini kamera cuma lihat kotak saja ya, cuma lihat kotak begini, ya. Lalu kotak ini kemudian mesti dipersep sebagai apa, ya. Maka disiapkan sebuah algoritma untuk melakukan pengenalan benda atau recognition,
ya. Ini jadi percept. Nah, setelah paham itu apa, baru kemudian ada action, ya. Action apa yang harus dilakukan? Nah, actionnya pakai apa? Ini ada tangan, kaki, ya. Ini adalah alat untuk melakukan action, ya, atau itu disebut sebagai efektor atau aktuator, ya. Oke, terima kasih, ya. Selamat belajar.